Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rahayu Ningsih dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dalam video singkat ini, saya akan membahas mengenai penerimaan peserta didik baru atau yang disebut dengan PPDB berbasis zonasi. Adapun tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan dan Perencanaan Pendidikan Islam. Baik, kita akan membahas mengenai PPDB berbasis zonasi. Nah, dari pengertiannya sendiri, PPDB berbasis zonasi itu adalah sistem penerimaan siswa baru yang mengutamakan calon peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, adanya sistem ini diharapkan untuk dapat menghilangkan penumpukan siswa unggul di sekolah-sekolah tertentu dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak peserta didik untuk dapat pendidikan yang lebih layak. Nah, dengan bersekolah di dekat rumah ini diharapkan siswa dapat lebih fokus belajar, mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan interaksi positif dengan lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana sebenarnya sistem zonasi itu bekerja? Secara garis besar, peserta didik ini akan diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal mereka dengan sekolah yang akan mereka tuju. Nah, semakin dekat jarak tempat tinggal mereka dengan sekolah yang mereka tuju, maka akan semakin besar pula peluang mereka untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Pemerintah daerah akan menetapkan wilayah zonasi untuk setiap sekolah. Nah, untuk info mengenai zonasi ini biasanya dapat diakses melalui website resmi dari Dinas Pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Nah, dipastikan untuk mencari informasi yang lebih akurat atau terbaru mengenai zonasi sekolah yang akan dituju. Selain jalur zonasi utama, biasanya terdapat jalur lain seperti jalur afirmasi untuk siswa dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas, jalur perpindahan orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini jika ada dan sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Namun, perlu diingat bahwa kuota untuk jalur zonasi utama ini lebih besar biasanya. Kebijakan zonasi ini bertujuannya untuk pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Nah, diadakannya kebijakan zonasi ini diharapkan tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit dan sekolah yang kurang diminati. Nah, dengan adanya zonasi ini, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di lingkungan yang terdekatnya. Salah satu keuntungan yang sangat signifikan dari zonasi ini adalah kemudahan aksesibilitas. Nah, anak-anak ini dapat bersekolah di lingkungan yang dekat dengan rumahnya untuk mengurangi waktu dan biaya transportasi. Nah, ini juga dapat meningkatkan interaksi sosial anak dengan teman-teman sebaya di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, implementasi zonasi ini juga tidak terlepas dari tantangan. Nah, perbedaan kualitas antar sekolah di berbagai zona masih menjadi pusat perhatian. Khususnya di beberapa wilayah padat penduduk, persaingan di zona terdekat ini tetap tinggi. Pemerintah dan pihak sekolah menyadari bahwa implementasi zonasi ini memerlukan evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas sekolah di seluruh zona ini terus dilakukan dengan melalui pelatihan guru, penyediaan fasilitas yang memadai, dan program-program peningkatan mutu lainnya. Demikianlah penjelasan mengenai PPDB berbasis zonasi. Mari bersama-sama kita dukung sistem ini demi pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. Nah, dengan adanya sistem ini, kita berharap tercipta lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menghilangkan kesenjangan antar sekolah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.